Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan Pak Junaidi untuk membahas masalah fisika ya. Jadi kita akan masuk bab baru yaitu usaha dan energi. Serta kita akan belajar tentang daya. Jadi usaha, energi dan daya. Jadi apa itu usaha? Nah, kalau kita mau melihat dulu, jadi usaha itu kita perhatikan gambar ini, ada orang yang menarik atau mendorong meja. Maka gaya yang menyebabkan benda berpindah itu sejauh S, maka dikatakan itu adalah usaha. Jadi kalau kalian mendorong, kalau gambar ini mendorong meja ya, yang ini menarik peti sehingga peti ini berpindah, maka dikatakan ini orang ini melakukan usaha. Apa itu? Dia menarik peti sehingga peti itu berpindah sejauh S. Nah, itu disebut dengan usaha. Ini juga sama ya. Jadi ini adalah menarik benda, tetapi talinya itu tidak horizontal kayak ini, tapi talinya membentuk sudut seperti itu. Ini juga dikatakan melakukan usaha. Kenapa? Karena tarikan atau dorongannya, gaya yang dia gunakan itu, tarikan itu menyebabkan benda itu dari posisi sini berpindah ke posisi sini. Itu ya. Jadi itu yang dikatakan adalah usaha ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini secara matematis ya, kalau kalian perhatikan, maka benda ini kan posisi diam. Ketika dia ditarik, benda ini kan berpindah ke sini. Nah, dikatakan bahwa hasil kali gaya dengan perpindahan ini itu disebut dengan usaha. Begitu pula ini, talinya ini membentuk theta, membentuk sudut. Maka dikatakan bahwa gayanya itu sebesar F cos theta dikalikan dengan S. Seperti itu. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran. Jadi secara fisik bahwa dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu berpindah maka diartikan melakukan usaha. Jadi gampang ya. Jadi kalau kalian menarik kursi, misalkan kursi itu sampai berpindah dari posisi awalnya berpindah ke posisi akhir, maka dikatakan kalian itu melakukan usaha. Jadi gaya dikalikan jauhnya perpindahan. Next nih ya. Nah, sekarang kita membahas masalah energi. Apa itu energi? Jadi energi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi itu hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contoh energi apa? Ada energi mekanik. Energi mekanik ada energi potensial dan ada energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam suatu benda. Contohnya misalkan buah kelapa. Lalu di sini ini ada busur dan anak panah. Jadi dia itu mempunyai energi. Ketika energi itu dilepaskan, maka energi itu tersimpan dan baru dilepaskan saat anak panah dilepaskan dari busurnya. Itu contohnya ya. Air terjun itu juga energi potensial ya. Jadi air itu mengalir dari tinggi ke rendah. Ada lagi energi kinetik. Apa energi kinetik? Energi yang disebabkan oleh benda yang bergerak. Mobil bergerak berarti melakukan energi kinetik. Kalian berjalan berarti melakukan energi kinetik, seperti itu. Lalu ada energi panas. Apa energi panas? Didapat dari api atau panas bumi ya. Kalau energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari proses kimia. Kalau energi, contohnya ini baterai ya. Baterai itu bisa digunakan karena ada reaksi kimia pada baterai ya. Seperti itu. Kita memiliki energi karena makanan dicerna oleh tubuh, maka itu dikatakan energi kimia. Lalu ada energi cahaya. Ya, contohnya matahari ya. Jadi yang menghasilkan cahaya seperti itu. Kalau energi listrik
adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Contohnya lampu listrik, kipas angin, setrika, lalu televisi, HP kalian itu juga menggunakan energi listrik. Energi kinetik, kita akan bahas masalah energi kinetik ya. Jadi kita ketahui bahwa energi kinetik itu adalah energi karena adanya pergerakan benda, karena benda bergerak. Kalau benda bergerak, maka indikatornya itu adalah benda itu memiliki kecepatan. Nah, ini kalian lihat kecepatan benda ya. Sehingga energi kinetik itu sama dengan setengah kali massa kali kecepatan, tapi dikuadratkan, setengah mv kuadrat. Nah ini, jadi kalian perhatikan, oh mobil bergerak punya kecepatan ya, maka kecepatannya dikuadratkan dikalikan dengan massa dikalikan dengan setengah, maka kalian akan tahu yang namanya besarnya energi kinetik, seperti itu. Jadi satuannya joule, kilogram untuk massanya, kecepatan tetap ms ya. Lalu selanjutnya adalah energi potensial. Apa energi potensial? Energi yang disimpan dalam suatu benda pada faktor ketinggian. Nah ini kita bahas pada faktor ketinggian. EP sama dengan M kali G kali H. EP potensial, M itu massa, G itu pergerakan gravitasi, H itu adalah ketinggian. Jadi kalau misalkan ada benda jatuh dari atas ke bawah, maka itu dikatakan memiliki energi potensial karena ada posisi awalnya itu di ketinggian. Jatuh ke bawah, dia mengalami energi potensial. Lanjut. Lah, apa hubungan usaha dan energi? Jadi usaha itu adalah gaya atau tarikan yang menyebabkan benda berpindah. Energi itu kemampuan melakukan usaha. Maka kita lihat aja. Oh, ternyata usaha itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Contoh misalkan kalian diam, lalu kalian bergerak, berarti kalian dikatakan melakukan usaha. Kenapa? Kecepatannya itu berubah dari diam menjadi bergerak, seperti itu. Sehingga mobil diam, W sama dengan delta EK. Mobil diam ya, kecepatannya 0. Sudah itu mobil itu bergerak, berarti mobil itu menambah kecepatan kan, kecepatannya berubah, maka dikatakan dia melakukan usaha. Jadi usahanya merupakan perubahan energi kinetik. Jadi W sama dengan delta EK ya. W itu sama dengan setengah M. Yang berubah itu kecepatannya ya, kalau massanya tetap. Sehingga kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dikuadratkan, maka itu sama dengan besarnya usaha yang dilakukan oleh benda bergerak. Kalau energi potensial sama. Energi potensial ini dilakukan usaha. Kalau dia diam, dia tidak berusaha. Dikatakan tidak ada usaha kalau dia diam. Tapi kalau misalkan itu buah kelapa itu jatuh, maka dia dikatakan ada usaha. Kenapa? Karena posisi kelapa yang di atas berubah menjadi posisi kelapa yang di bawah, seperti itu. Jadi ada ketinggiannya. Makanya dikatakan di sini tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Tinggi awalnya ketika dia diam, tinggi akhirnya ketika dia nyampe ke bumi. Jadi dihitung dari awalnya itu diam, bergerak, jatuh, dia ada di bumi, sehingga ketinggian akhir dikurangi ketinggian awal, sehingga massa, karena ini jatuh pada ketinggian, maka ada faktor percepatan gravitasi. Biasanya besarnya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Tidak ada masalah ya. Oke, kita contoh soal. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukan usaha yang dilakukan pada gaya gesek tersebut. Nah, ini usaha untuk menghambat ini. Jadi diketahui gaya geseknya 120 Newton. Jaraknya dia itu 7 meter. Kan beda ya kalau dia meluncur di licin dengan di kasar. Kalau di licin mungkin cepat waktunya, kalau di kasar kan terhambat-hambat. Maka dihitunglah usahanya dia untuk meluncur berapa. Karena ini adalah gaya gesek, maka ini melawan tandanya min. Sehingga gaya gesek dikalikan dengan jauhnya dia berpindah. Ingat, usaha adalah gaya atau
tarikan yang menyebabkan benda berpindah, sehingga F dikalikan dengan S. Karena F-nya ini adalah gaya gesek, maka nilainya min Fg dikalikan dengan S-nya itu spasial atau jarak yang ditempuh, sehingga dihasilkan minus 840 Joule seperti itu. Gampang ini ya. Contoh 2, ini adalah contoh energi potensial. Sebuah benda bermassa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Nah, ini kalian perhatikan. Yang ini nih posisi awal, yang ini posisi akhir ya. Jadi dia berada di posisi 2 meter. Jika benda masuk sedalam 2 cm, nah ini masuk ke sini 0,02. Sebelum berhenti, tentukan gaya gesek yang dilakukan oleh pasir. Nah, tentukan gaya geseknya oleh pasir. Nah, ini gampang ini ya. Ini soal pengembangan ini. Tetap kita katakan bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial. Lah, energi potensial itu min W, ini W ya, usaha ya. Itu sama dengan min EP, seperti itu. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan. Berarti min Fg kali S. Nah, ini kan gaya geseknya ya. Usaha itu kan seperti yang di contoh energi kinetik ya. Berarti MFS sama dengan MMGH. Sehingga Fg-nya diketahui, ini min-minnya dicoret nih, min-minnya dicoret. Fg sama dengan MGH dibagi dengan S. Dihitung di sini menghasilkan 5000 Newton. Nanti kalau kalian tidak mengerti bisa ditanyakan nanti ya, ketika sudah kunjungan ke sekolah. Tapi ini tolong dibaca atau dipelajari ya. Lalu contoh 3, Wawan mengayuh sepeda mula-mula dengan kelajuan 1 meter per sekon. Kemudian kelajuannya ditambah sehingga menjadi 2 meter per sekon. Jika massa bendanya 15 kg, berapakah usaha yang dilakukan Wawan pada sepeda? Sama nih ya, bahwa energi kinetik itu adalah perubahan kecepatan. Nah, kalau kalian lihat dari 1 meter per sekon menjadi 2 meter per sekon ya, tinggal dikurangi aja. Berarti setengah kali M kali V2 min V1 kuadrat, berarti setengah kali 15 kali 2 min 1 kuadrat, jadi 7,5 dikalikan 1 sama dengan 7,5 Joule, seperti itu. Kalau kalian perhatikan pelan-pelan nanti akan mengerti ya. Lalu contoh soal 4, sebuah TV yang massanya 5 kg dipindahkan dari tempat setinggi 100 cm ke tempat yang tingginya 3 meter. Jika percepatan gravitasi bumi ditempatkan itu 10 meter per sekon kuadrat, berapa usaha yang dilakukan pada TV? Nah, ini sama ya, jadi perubahan ketinggiannya itu adalah 1 meter ke 3 meter ya. Jadi 1 meter ke 3 meter berarti MGH2 min MGH1 MGH2 min H1 ini ya. Yang ini, sehingga 5 kali 10 3 dikurangi 1 berarti 5 kali 10 50 dikali 2 100, berarti 100 Joule, seperti itu. Oke, saya kira itu dari Pak Junaidi. Pak Junaidi akhiri, nanti akan ada tugas di Google Formnya, tolong dikerjakan di buku tugas ya, sehingga nanti ketika masuk kita bisa membahasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.